Halo semuanya, perkenalkan saya Daniel Noprianto dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan preview atau melakukan ulasan terhadap laporan dua individu dari mata kuliah pemrograman mobile milik teman saya Orlando Sedia. Jadi si teman saya ini dia itu membahas tentang chapter 1 di buku Kotlin in Action, lalu memberikan opini ilmiahnya serta membandingkan isi buku tersebut dari chapter 1 dibandingkan dengan sebuah video pembelajaran tentang Kotlin di platform YouTube. Jadi laporannya ini sangat menarik dan mari kita bedah satu persatu. Kita pertama-tama masuk dulu ke isi laporan. Jadi pada bagian pertama ini Orlando itu sudah merangkum nih chapter satunya secara komprehensif. Ia juga menjelaskan bahwa Kotlin itu adalah bahasa modern yang berjalan di atas Java Virtual Machine JVM, namun kini sudah merambah ke pengembangan Android, backend dengan framework Spring dan Kitor, hingga multi-platform. Ia juga menyoroti poin penting nih, bahwa Kotlin itu tidak menciptakan untuk menggantikan atau menggeser posisi dari Java, namun dia itu memperbaiki nih dengan menghilangkan kode yang terlalu panjang dan rawan error. Fitur-fitur utama seperti static typing, type inference, kombinasi product object oriented, dan fungsional hingga coroutines semuanya berhasil dirangkum dengan baik oleh teman saya Orlando. Tidak lupa juga ia menyematkan 4 filosofi utama Kotlin, yaitu pragmatic, concise, safe, and interoperable. Pada bagian kedua, yaitu opini ilmiahnya, Orlando itu memberikan insight yang sangat bagus dari kacamata seorang software engineering. Ia berpendapat bahwa bahasa pemrograman modern itu harus membantu efisiensi para programmer. Ia menyoroti bahwa penulisan kode yang ringkas di Kotlin itu bukan sekedar kayak gaya-gayaan atau jadi ajang adu gengsi gitu, bukan, melainkan dia berdampak besar pada kemudahan pada pembacaan kodenya nanti. Mengingat programmer lebih sering membaca kode lama daripada menulis yang baru. Jadi pada bagian ketiganya, Orlando itu membandingkan buku ini dengan sebuah video YouTube yang berfokus pada pembuatan aplikasi kalkulator di Android. Teman saya Orlando ini berhasil menarik kesimpulan yang sangat tajam bahwa buku Kotlin in Action itu berfokus pada elemen kayak mengapa, why, seperti mengapa sebuah fitur itu diciptakan. Sedangkan video yang dibahas sama teman saya Orlando ini itu lebih condong ke bagian elemen bagaimana sih, how, kayak bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari atau di pemrograman. Nah gitu. Jadi untuk bukunya itu Orlando menyimpulkan kayak why, kayak mengapa suatu fitur itu diciptakan, dan untuk videonya itu kayak lebih ke implementasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara penyampaian. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang cara penyampaiannya di laporan. Jadi teman saya ini menggunakan pendekatan gaya yang naratif yang tentunya sangat mengalir tuh setiap penjelasannya. Itu transisi antar kalimat dan antara program itu sangat smooth lah, sangat halus dan mengalir jadinya. Jadi tidak ada kayak tiba-tiba putus jadi harus membaca ulang lagi, tidak, dia mengalir. Jadi ia menyusun dengan runtut mulai dari pengenalan Kotlin, masuk ke fitur teknis, hingga ditutup dengan filosofi bahasa tersebut. Pilihan kata yang digunakan juga sangat baku, rapi, dan bernada akademis, sehingga sangat cocok dan memenuhi standar untuk sebuah laporan tugas tingkat dari sebuah mata kuliah pemrograman mobile. Nanti kita masuk ke sebentar. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari laporan yang ditulis oleh teman saya itu, saya menemukan banyak sekali kelebihan dan sedikit catatan kecil sebagai bahan diskusi kita bersama nih. Di kelebihannya itu laporan ini sudah sangat utuh. Orlando itu
sudah benar-benar nih bisa menangkap esensi utama dari chapter 1 dari buku Code Action. Dan saya juga sangat menyukai nih bagian kesimpulannya di perbandingan, di mana teman saya Orlando itu bijak menyimpulkan bahwa buku dan video tidak saling menjatuhkan, melainkan saling melengkapi. Nah, titik di saling melengkapi ini adalah kayak si bukunya ini sebagai teori yang kuat, nih quote-nya teori yang kuat, dan video ini sebagai pengalaman eksekusi praktiknya di bagian lapangan. Jadi satu gitu, jadi satu sebagai saling melengkapi. Tapi ada juga nih untuk kekurangannya juga, sifatnya sebenarnya lebih ke arah saran kecil sih. Jadi pertama itu mengenai video referensi yang dipilih. Jadi video yang ditonton Orlando ini mempraktikkan pembuatan aplikasi yang menggunakan variabel, array, percabangan, dan try catch. Namun jika kita melihat struktur asli dari buku Kotlin Action, jadi materi tentang array dan try catch itu sebenarnya belum dibahas di chapter 2. Jadi cakupan video sedikit melebar dari chapter 1. Namun hal ini malahan kayak justru lebih bagus sih, karena Orlando itu jadi lebih banyak belajar, dan tentunya juga saya yang mereview dan menonton video itu bisa tahu nih kedepannya akan belajar apa. Jadi yang kedua itu kekurangannya itu adalah pada bagian opini ilmiah. Jadi argumen yang dibangun sudah sangat logis, namun opini akan terus semakin kuat meyakinkan jika teman saya Orlando itu bisa menyematkan sedikit data empiris dari buku. Misalnya menyebutkan fakta dari buku bahwa menggunakan Kotlin berhasil menurunkan tingkat crash akibat null pointer exception hingga 30% pada aplikasi Google Home. Selanjutnya kita masuk ke saran dan kesimpulan ya guys ya. Jadi sebagai saran dan masukan ke depannya, mungkin teman saya Orlando bisa mencoba untuk menyematkan sedikit contoh potongan kode atau kode snippet singkat di dalam laporannya. Jadi di bagian pertama nih Orlando sempat menyinggung bahwa contoh kode di buku menunjukkan betapa ringkasnya data kelas atau nullable tipe milik Kotlin. Akan sangat sempurna jika teman saya Orlando ikut menampilkan satu atau dua baris kode tersebut di laporannya. Jadi sehingga si pembaca nih ketika membaca laporannya bisa membayangkan atau memvisualisasikan argumen dengan lebih konkret. Lalu selanjutnya kita masuk di kesimpulannya. Di kesimpulannya ini terlepas dari catatan kecil tadi yang di bagian saran dan masukannya, mungkin laporan tugas dua individu ini yang dikerjakan oleh teman saya Orlando itu sudah sangat luar biasa dan memenuhi semua kriteria tugas yang diberikan. Penjelasannya mudah dipahami dan menunjukkan bahwa ia benar-benar membaca, menyerap, dan memahami fondasi arsitektur bahasa Kotlin dengan baik. Pekerjaan yang sangat mantap, keren kamu Nandos. Jadi baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, dan mungkin agak belibet nih saya ngomong dikarenakan saya flex, saya mohon maaf. Semoga ulasan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.